Assalamualaikum Pak Ahmad Farhan Hanafi. Coba diceritakan, kita sembang-sembang lah. Buatlah audio macam ini. Kita sembang-sembang. Ceritakan pengalamannya dari awal berzikir nafas. Apa saja yang dialami, apa saja yang dirasakan. Ya, mudah-mudahan nanti ada jawaban dari Allah. Kita jadi paham. Ceritakan lewat audio. Biar saya lebih paham. Karena kalau lewat tulisan, saya kurang bisa membaca energinya. Kalau melalui audio macam ini, saya jadi tergambarkan tuh apa yang dirasakan, ya. Jadi saya lebih senang kalau ada kawan-kawan nak bertanya tuh buat audio macam inilah. Jadi kita lebih mudah paham. Saya tunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Abang Andi kerana sudi mendengar pengalaman saya ketika berzikir nafas. Setelah selesai solat maghrib, saya bersendirian di dalam bilik. Dalam keadaan gelap, saya melaksanakan zikir nafas. Saya dalam keadaan posisi duduk bersila di atas sejadah. Kemudian saya mematikan pikiran dengan cara tidak berpikir dan mendiamkan perasaan. Setelah itu, saya memerhatikan napas saya turun naik. Saya tidak mengatur napas. Ketika napas naik, ketika tarik napas, saya menyebut hu di dalam hati. Kemudian ketika menghembuskan napas daripada hidung, saya menyebut Allah di dalam hati. Saya berzikir napas hu Allah. Ketika tarik napas hu, ketika hembus Allah. Saya tidak mengatur napas dan saya juga tidak berpikir. Saya coba untuk mematikan pikiran pada ketika itu. Lama-kelamaan, sensasi yang saya dapat rasakan, kaki saya mulai dingin, terasa sejuk, begitu juga dengan tangan saya. Kemudian seketika itu, saya rasa badan saya tidak lagi saya rasa seperti duduk di lantai. Saya seperti melayang, saya seperti terapung. Saya tidak merasakan yang saya sedang duduk. Saya tidak merasakan badan saya, tapi saya sadar pada ketika itu saya sedang berzikir. Saya sedang menyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah. Namun sampai satu ketika, lama-kelamaan begitu, saya berasa cemas. Saya sudah tidak merasakan badan saya lagi, tangan saya tidak rasakan, kaki saya tidak rasakan. Saya tidak rasakan lagi badan saya, tapi saya dalam keadaan sadar dan masih lagi meneruskan zikir nafas, tetapi saya sangat takut ketika itu. Saya takut dan cemas. Semakin saya merelakan, semakin saya pasrahkan diri untuk mendekati kepada Allah, semakin saya rasa takut dan khawatir. Perasaannya seperti seolah-olah saya jatuh dari tempat yang tinggi. Semangat saya ini seperti tergoncang kuat. Saya sangat takut sekali. Saya tidak bisa mengawal perasaan takut saya sehingga saya memberhentikan. Memberhentikan ketika itu zikir nafas. Langsung saya membuka mata. Setelah itu saya lihat sejadah saya membesar, mengecil. Lantai membesar, mengecil. Pandangan saya itu tidak stabil. Saya rasa seperti kepala saya pusing. Saya lihat sekeliling membesar, mengecil. Saya sangat takut dan semakin cemas. Kemudian saya ingin bergerak. Saya ingin menggerakkan badan pun tidak mampu karena badan saya tetap diam. Saya rasa seperti saya mau berdiri, tapi badan saya itu tetap duduk. Saya tidak boleh mengawal badan saya. Lebih kurang begitulah, Bang. Saya minta maaf, Bang. Mungkin ada bahasa yang Abang kurang paham karena saya ini daripada Malaysia, tapi saya ikhlas ingin belajar dengan Abang. Sekiranya Abang ingin bimbing saya dalam pelajaran zikir nafas. Terima kasih, Bang. Awal permulaan saya berzikir nafas itu dalam keadaan saya menikmatinya dengan tenang. Namun lama-kelamaan semakin saya pasrahkan jiwa saya. Terpulanglah kepada Allah, Allah yang tuntun perjalanan jiwa saya. Semakin saya pasrahkan, semakin saya rasa takut. Saya tidak tahu dari mana perasaan takut itu timbul. Sangat cemas, degupan jantung saya begitu kencang. Napas saya mulai tidak teratur. Saya sangat takut. Saya tidak bisa jelaskan perasaan takut yang macam mana.
Tapi saya takut sehingga saya mengambil langkah untuk memberhentikan zikir nafas ketika itu. Saya sangat takut sehingga saya mengalirkan air mata karena seolah-olah saya menghampiri mati. Kemungkinan lah perasaan takut seperti menghampiri mati. Mungkin karena hati saya masih kotor atau mungkin saya masih terlalu cintakan dunia. Apakah Abang Andi boleh jelaskan? Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Farhan ya, Ahmad Farhan Hanafi dari Malaysia. Alhamdulillah, kalau kawan-kawan Malaysia cakap, insya Allah saya paham karena saya dulu lama juga di Malaysia. Dahulu waktu saya kerja kapal, saya lama di Kemaman ya. Kapal saya sering masuk Kemaman. Jadi saya paham lah cakap Melayu sedikit lah. Jadi mengenai yang Bang Farhan rasakan, itulah yang sering kita dengar kalau orang makrifat bercerita, bercakap, belajar mati sebelum mati ya. Sebenarnya dalam zikir nafas itu kita belajar mati ya. Macam mana kita pulang kepada Allah, macam mana kita nanti mati yang sesungguhnya. Sekarang lah belajar. Itulah pelajaran mati itu. Baru belajar aja takutnya luar biasa, macam mana mati beneran ya kan. Di situ kita tak siap. Kenapa tak siap? Aku pasrah Bang, tapi kok aku makin takut. Ketakutan itu karena kemelekatan duniawi kita masih kuat. Kita belum siap mati. Ketika kita belum siap, dia akan kembali lagi kepada jasad ya. Jadi inilah pentingnya belajar zikir nafas. Memang banyak orang cakap jangan asal mengamalkan, kalau tak ada guru bahaya. Bahayanya macam mana? Bisa salah tafsir. Apalagi bisa kalau kita itu mentafsirkan sendiri tanpa ada yang bimbing, ya salah tafsir, bisa gila. Betul. Kalau dibilang bisa gila, betul bisa gila. Ya. Makanya bagi teman-teman yang belajar zikir nafas melalui YouTube saya, banyak-banyak bertanya. Jangan kita nonton YouTube, sudah nonton YouTube terus kita mengamalkan sendiri, sudah itu kita tak mau komunikasi, tak mau bertanya. Inilah pentingnya bertanya tuh. Makanya saya bilang, bagi yang sudah ada WhatsApp saya, sudah dapat nomor saya, kan sudah ada di setiap deskripsi itu ada nomor saya di video YouTube itu. Nah, WhatsApp buat audio macam ini, tetapi dengan catatan kita sudah mengamalkan. Kalau teman-teman hanya sembang-sembang aja, ngobrol-ngobrol aja, saya malas nak menjawab. Tapi kalau Bang saya sudah amalkan, saya ceritakan macam ini Bang, saya amalkan begini-begini, baru bertanya, baru saya senang nak jawab, suka saya nak menjawab ya kan. Berarti ini orang betul-betul belajar karena dia sudah mengamalkan ya. Jadi macam yang Bang Farhan alami tadi, kenapa ya Bang kaki saya dingin Bang, itulah pertanda sudah mulai masuk pada kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa itu ada dua. Kita masih bisa merasakan jasad kita, tetapi kita sudah merasa di dalam, tapi di sekitar kita masih bisa rasa. Dan kesadaran jiwa yang lebih tinggi, kita tak rasa lagi jasad. Kakiku yang mana aku tak tahu Bang. Makanya banyak orang bilang, Bang saya kok seperti naik ke atas, seperti mengambang di udara, seperti ringan, seperti kapas. Atau ada juga yang bilang, Bang pinggang ke bawah hilang Bang, kaki tak ada, pinggang ke atas yang saya masih rasa ya kan. Itu sejatinya sudah mulai trans, perpindahan kesadaran. Kita sudah mulai masuk pada jiwa. Nah kita ikuti terus rasa itu kan, tarikan jiwa itu kita ikuti terus. Semakin takut. Banyak orang tak siap ya. Saya dulu tuh sama macam itu juga. Begitu saya tersadar kembali kepada jasad, saya hentikan zikir, saya tak kuat saya. Begitu saya hentikan,
Saya tuh berpeluh keringat, ya. Kalau bahasa Malaysia peluh, kalau bahasa Indonesia berkeringat. Satu badan itu macam keringat jagung, besar-besar, kayak kita baru siap mandi tapi kita belum lap pakai anduk. Macam mana basahnya tuh, macam itulah. Saking takut itu, keringat dingin. Apa aku nak mati ini? Aku belum siap ya Allah, janda pula nanti istriku, anakku masih kecil. Aku belum siap. Ditarik terus. Wah, saya tak kuat. Saya buka mata langsung. Ya kan? Banyak teman-teman mengalami hal itu. Sebenarnya itulah yang dikatakan belajar mati sebelum mati. Persiapkan kematian itu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita diambil Allah. Kapan kita kembali kepada Allah. Ya. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa lusa, bisa bulan depan. Atau sekejap lagi Allah panggil, kita tak pernah tahu. Makanya dalam berzikir nafas, disitulah kita belajar mati. Ingat-ingat kematian. Kalau sudah paham rasa mati ini, jangan lagi main-main di dunia ini. Ya, jangan main-main. Memang betul dibilang, dunia ini hanya senda gurau belaka. Memang betul hanya senda gurau, tapi jangan main-main. Persiapkan. Banyak-banyak amal ibadah, ya. Banyak-banyak meninggalkan dosa. Jangan lagi banyak dosa kita. Nah, rata-rata orang yang sudah mengalami hal itu pasti berubah. Besoknya pasti berubah. Yang dahulunya dia maksiat, dia tinggalkan maksiat. Yang dahulunya dia sering buat dosa, dia tinggalkan dosa. Takut sama Allah. Karena apa? Begitu dia sudah rasakan mati itu. Ya. Lalu ketika terbuka mata, saya kembali bang kepada jasad. Saya buka mata, saya nak bangun, tak bisa bangun. Saya nak berdiri, rasa nak berdiri, tapi badan saya masih duduk. Ya kan? Habis itu saya lihat itu kayak kalau macam kamera ya. Mata saya nih bang, error bang. Errornya macam mana? Kadang dia zoom out, zoom in. Membesar, mengecil. Apa yang salah nih? Sebenarnya tak ada yang salah. Itu kalau bahasa saya, jiwa gitu tuh masih setengah-setengah, belum full masuk. Ya, masih setengah. Setengah di kesadaran jiwa, setengah di kesadaran jasad. Jadi begitu dia masih setengah-setengah, agak error sedikit. Ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang mengalami hal ini, jika nanti terjadi lagi, saya takut bang, tak kuat. Makanya saya selalu bilang, dalam berzikir napas tuh sebelum dan sesudah berzikir napas, siapkan air putih segelas. Kita nak mengamalkan zikir napas, nak duduk berzikir, minum dulu air putih segelas. Begitu kita udah selesai, minum lagi air putih segelas. Ya, baca bismillah aja lah. Ya, tak usah banyak-banyak ayat. Bismillah ya Allah, dengan namamu ya Allah. Melalui air ini ya Allah, segarkan kembali kesadaranku. Kembalikanlah normal kesadaranku. Makanya banyak teman-teman ketika sudah mulai selesai berzikir napas itu agak-agak error. Kalau orang Sulawesi bilang beleng-beleng. Error dia. Ya kan? Begitu buka mata dia istri di sebelah tak kenal dia. Banyak yang seperti itu. Bang, aku sama istriku ya aja tak kenal bang. Siapa nih? Lama. Baru kembali kesadarannya, ingatannya. Karena itu perpindahan. Ya. Jadi sebelum kita berzikir napas, ambil air wudhu dulu. Sudah selesai ambil air wudhu, barulah kita minum air putih segelas ya. Ya Allah, waktu nak berzikir napas tuh minum air putih, kita minta aja begini, ya Allah, melalui air putih ini ya Allah, dengan namamu ya Allah, berikanlah aku ketenangan, matikanlah pikiranku, tenangkanlah jasadku. Jadi ketika kita minum air putih itu jadi doa. Dan ketika kita berzikir napas, pikiran mati.
Apalagi kita tenang, tak panas ya. Banyak orang ketika berzikir nafas rasa panas ya, tak panas. Nah, jadi itulah gunanya air putih ya. Habis itu sudah selesai berzikir nafas, minum lagi air putih. Biar apa? Kembali kesadaran kita normal ya. Karena di Al-Quran Allah bilang dengan air Allah menghidupkan. Nah, makna menghidupkan di sini ya bisa apa aja, bisa jadi obat, bisa mengembalikan kesadaran, segala macam, ya kan? Nah, minum lagi air putih segelas. Udah selesai minum air putih segelas, jangan langsung berdiri. Sujud syukur kepada Allah. Ya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu ya. Ya. Sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur ini juga sebagai mengembalikan kesadaran. Karena apa? Jiwa kita sudah naik ke langit. Dengan bersujud itu kembali kepada bumi, maknanya kembali lagi kepada jasad. Karena jasad kita ini terbuat dari tanah. Ada unsur bumi. Nah, sujud kita maknanya apa? Mengembalikan kesadaran. Sujud kita. Di situ kesadaran kita akan normal kembali. Ya. Jadi, makanya saya lebih senang buat audio macam ini. Bagi teman-teman yang lain kalau memang betul mau belajar ya, berceritalah seperti Bang Farhan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan saya lebih paham sehingga apa yang saya jawab itu kena gitu. Jangan salah obat kita kasih nanti, salah dosis. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua. Bagi Bang Ahmad Farhan, dilatih terus ya. Kalau takut, hentikan. Besok coba lagi. Masih takut Bang, hentikan. Besoknya coba lagi. Ya, nggak ada yang celaka orang mendekat kepada Allah. Yang penting kita berusaha terus, latih terus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.